Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Puspitasari dengan NIM 2005021100084. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait praktikum audit KAS dan setara KAS. KAS dan setara KAS sendiri berada di modul 4 pada buku praktikum audit edisi 4. Dan yang pertama kali kita lakukan sebelum masuk ke kertas kerja pemeriksaan yaitu melakukan prosedur audit. Prosedur audit sendiri dibagi menjadi 2 uji. Yang pertama ada uji ketaatan dan uji kewajaran. Pada uji kewajaran terdapat KAS, bank, dan investasi jangka pendek. Prosedur audit ini dilakukan sesuai dengan informasi yang didapat baik dari buku 1 maupun dari buku 2. Dan di bawah dari prosedur audit ini terdapat informasi terkait klien, pembuat, pemeriksa, indeks, tanggal, periode, dan schedule. Klien sendiri yaitu PT Sugus yang dibuat oleh saya sendiri Dewi dan diperiksa oleh Dimyati pada periode 31 Desember 2018. Selanjutnya dalam buku 1 modul 4 KAS dan setara KAS terdapat berbagai informasi yang relevan mengenai pengendalian internal dan ada beberapa informasi terkait program audit, lalu KAS besar, KAS kecil, bank, dan investasi pada saham, serta ada beberapa informasi terkait buku bank dan rekening koran. Langsung saja kita masuk kepada kertas kerjanya. Baik, kertas kerja yang pertama kita lakukan yaitu berita acara pemeriksaan uang kas. Di sini terdapat uang kas besar maupun kas kecil. Yang pertama kita lakukan yaitu uang kas besar yang berada di halaman 84 buku 2 modul 4. Di mana yang pertama yaitu nama perusahaan PT Sugus yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 oleh pemegang kas saudari Sabrina. Ini bisa kita lihat dari buku 1 di mana terdapat keterangan Anda melakukan perhitungan fisik KAS pada tanggal 5 Januari 2019 dari pukul 4:30 sampai jam 5 dengan saudari Sabrina sebagai kasir. Lalu selanjutnya terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu sisa uang kas menurut buku kas, di mana sisa menurut buku kas yaitu pada tanggal 5 Januari 2019 sesuai dengan informasi yang ada di buku 1 dengan saldo sebesar 3 juta. 3 juta sendiri ini didapat di buku 1. Anda mendapatkan buku kas besar dari saudari Olivia, yaitu bisa kita lihat di tabelnya pada tanggal 5 Januari 2019. Di sini terdapat saldo penyetoran bank itu berjumlah 3 juta. Jadi di sini untuk sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 bisa kita tuliskan sebesar 3 juta sesuai dengan informasinya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 di mana debit dan kreditnya dihasilkan sebanyak 24 juta. Ini juga dihasilkan dari tabel yang berada di buku 1 pada halaman 124 di mana terdapat keterangan bahwa jumlah debit dan kreditnya yaitu sebesar 24 juta. Ini kita total terlebih dahulu. 10 juta ditambah 7.500 tambah 6.500 sama dengan 24 juta, dan 3 juta ditambah 10 juta ditambah 11 juta sama dengan 24 juta. Jadi total untuk mutasi baik dari jumlah kredit maupun debit yaitu sebesar 24 juta. Lalu selanjutnya yaitu sisa buku kas pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 3 juta. Jadi di buku 1 telah dijelaskan bahwa saldo awal dari tanggal 31
Desember 2018 yaitu sejumlah 3 juta. Ini kita catat sebagai sisa buku kas pada bulan Desember 2018. Lalu selanjutnya bisa kita lihat pemasukan yang belum dilakukan yaitu sebesar 11.900.000. 11.900.000 ini didapat dari halaman 123 di mana giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum disetor ke bank. Di sini terdapat 3 bank CAB oleh PT Merdeka, Bank NIB oleh PT Wahana, Bank IIB oleh PT Zaira, yaitu sebesar 10 juta, 1 juta 500 dan 400 ribu. Ini kita total sehingga menghasilkan jumlah sebesar 11 juta 900. Lalu untuk pengeluaran yang belum dibukukan atau jumlah kas menurut buku besar yaitu sebesar 14.900.000. 14.900.000 sendiri didapatkan dari 11.900.000 ditambah oleh 3 juta rupiah. Selanjutnya yaitu poin kedua yaitu uang dalam kas, di mana terdapat uang tunai dalam bentuk uang kertas dan uang logam sesuai dengan informasi yang ada di buku. 1 yaitu uang kertas 50.000 sebanyak 125 lembar, 20.000 sebanyak 170 lembar, 10.000 sebanyak 101 lembar, dan 5.000 sebanyak 60 lembar, serta uang logam 1.000 sebanyak 14 keping dan 500 sebanyak 2 keping. Ini bisa kita totalkan di mana 125 lembar dikali dengan 50.000 yaitu sebesar 6.250.000. 170 lembar kita kali 20.000 yaitu 3.400.000. 101 dikali 10.000 yaitu 1.010.000 dan 65 dikali 5.000 sebesar 325.000, sehingga dari total uang kertas ini menghasilkan 10.985.000. Lalu untuk uang logamnya sendiri itu 14 dikali 1.000 sama dengan 14.000 dan 2 dikali 500 rupiah sama dengan 1.000 rupiah, menghasilkan 15.000. Setelah itu jumlah uang tunai yang didapat yaitu sebesar 11 juta. Ini didapat dari 10.985.000 ditambah dengan 15.000. Lalu selanjutnya terdapat surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini bisa kita lihat dari modul 1 yang giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tapi belum disetor ke bank menurut Bank CAB, NIB, dan IB. Ini merupakan surat-surat berharga. Ini juga kita jumlahkan yaitu sebesar 11.900.000. Lalu selanjutnya lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan karena di sini tidak dijelaskan atau tidak diketahui, maka kita kosongi. Dan untuk jumlah uang dalam kas yaitu sebesar 22.900.000 rupiah. Ini didapat dari jumlah uang tunai dan jumlah surat-surat berharga. Lalu selanjutnya poin terakhir yaitu adalah selisih uang kas. Ini bisa kelebihan atau kekurangan. Kita lihat di sini dari jumlah uang dalam kas 22.900.000 kita kurangi dengan jumlah sisa uang menurut buku kas sebesar 14.900.000. Ini menghasilkan selisih uang kas yaitu kelebihan sebesar 8 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita beralih ke berita acara pemeriksaan uang kas kecil. Informasinya sama, yaitu nama perusahaan oleh PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 dan pemegang kasnya itu saudari Sabrina. Lalu sisa uang kas menurut buku kas pada tanggal 5 Januari yaitu sebesar 2 juta. 2 juta sendiri ini
diperoleh dari informasi di buku 1 pada halaman 22 yang mana menyebutkan bahwa kas kecil atau petty cash menggunakan sistem berdasarkan sistem dana tetap sebesar 2 juta untuk pembayaran tunai maksimum 1 juta. Jadi bisa kita tulis bahwa kas kecilnya pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu sebesar 2 juta rupiah. Di sini bisa kita lihat terkait mutasi tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2019 tidak dijelaskan, sehingga jumlah debit dan kreditnya yaitu sebesar 0 rupiah. Ini sesuai dengan buku 1. Lalu untuk sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 juga kosong, pemasukan yang belum dibukukan dan pengeluaran yang belum dibukukan juga kosong, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam poin selanjutnya, yaitu uang dalam kas, di mana uang tunai terdapat uang kertas dan uang logam. Bisa kita cocokkan dengan buku 1. Uang kertas 50.000 sebanyak 12 lembar, 20.000 sebanyak 18 lembar, 10.000 sebanyak 23 lembar, 5.000 sebanyak 65 lembar, dan uang logam 1.000 sebanyak 13 keping, serta 500 sebanyak 4 keping. Ini bisa kita jumlahkan, yaitu 12 dikali 50.000 600.000, 18 dikali 20.000 360.000, 23 dikali 10.000 230.000, 65 dikali 5.000 325.000, sehingga total dari uang kertas yaitu 1.515.000. Lalu untuk uang logamnya sendiri yaitu 13 dikali 1.000 13.000, 4 dikali 5.000 2.000 sama dengan 2.000. Dan untuk uang logamnya sendiri yaitu sebesar 15.000. Sehingga jumlah uang tunai yaitu sebesar 1.530.000. Untuk surat-surat berharganya sendiri, karena di sini tidak dijelaskan, maka kita kosongi. Dan selanjutnya itu lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan, yaitu sebesar 270.000. Ini didapatkan dari petty cash voucher dan materai sebanyak 20 lembar. Di sini dijelaskan bahwa terdapat uang muka perjalanan sebesar 30.000, bensin sebesar 20.000, parkir dan tol sebesar 50.000, bensin sebesar 30.000, ongkos angkut sebesar 20.000, dan materai sebanyak 20 lembar, per lembarnya itu 6.000. Kita total menjadi 270.000, sehingga jumlah uang dalam kas yaitu sebesar 1.800.000 rupiah. Untuk selisih uang kas yaitu mengalami kekurangan karena 1 juta didapat dari 1 juta dikurangi oleh 2 juta ini. Jadi jumlah uang dalam kas dikurangi dengan jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil, sehingga mendapatkan selisih uang kas kekurangan sebesar 200.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita bisa beralih ke halaman 83, yaitu pada indeks C, di mana terdapat catatan pemeriksaan. Di sini berdasarkan hasil pemeriksaan pihak atas kas besar dan kas kecil, maka ditemukan yang pertama terdapat penerimaan yang belum dibukukan. Yang pertama oleh BG Bank CAB nomor MZY152 atas PT Merdeka sebesar 10 juta, sehingga parenya atau jurnal penyesuaiannya itu kas pada piutang usaha PT Merdeka sebesar 10 juta. Lalu yang kedua BG Bank NIB oleh PT Wahana sebesar 1.500.000, sehingga pare menghasilkan kas pada piutang usaha PT Merdeka sebesar 1.500.000.
Dan yang ketiga, BG Bank IIB oleh PT Zaira sebesar Rp400.000 sehingga jurnal penyesuaiannya itu kas pada piutang usaha PT Merdeka sebesar Rp400.000. Dan yang kedua, terdapat selisih perhitungan fisik uang kas besar sebesar 8 juta, yaitu uang milik PT Pelita sebesar 6 juta dan penerimaan dari PT Delta yang belum dicatat sebesar 2 juta. Yang ketiga, terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil senilai 2 juta, sehingga jurnal penyesuaiannya itu piutang lain-lain pada beban yang masih harus dibayar sebesar 2 juta rupiah. Di bawah sini terdapat informasi terkait klien, pembuat, pemeriksa, dan periode serta schedule. Schedule di sini yaitu kas Dastaraka, klien oleh PT Sugus, dibuat oleh saya sendiri Dewi, dan diperiksa oleh Dimyati, periode 31 Desember 2018. Lalu selanjutnya kita beralih pada halaman 86 dan 87, yaitu indeks C31 terlebih dahulu yang harus kita kerjakan. Di situ ada supporting schedule Bank CAB yang merupakan rekonsiliasi dari Bank CAB. Di sini yang pertama yaitu ada saldo menurut rekening koran. Informasi ini bisa kita lihat dari halaman 126 sampai dengan 130. Sedangkan untuk Bank CAB sendiri ada di halaman 128 untuk buku bank dan rekening koran di halaman 129. Untuk saldo menurut rekening korannya ini kita bisa melihat dari buku bank, sedangkan untuk pembukuan, saldo menurut pembukuan kita bisa lihat dari rekening koran. Untuk yang pertama, saldo menurut rekening koran sebesar 4.391.410. Ini berasal dari rekening koran, yaitu ini 4.391.410 pada tanggal 28 Desember oleh tarikan keriling. Lalu selanjutnya di bawahnya itu ditambahkan oleh pesanan dalam proses sebesar 20 juta. Ini bisa kita lihat dari buku bank, yaitu pada poin 28 setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta. Lalu untuk pengurangannya yaitu BG yang beredar sebesar 11 juta. Ini bisa kita lihat dari poin 26 dari nomor 26 ini, yaitu BBK nomor 008 pembayaran utang PT Caraka sebesar 11 juta. Sehingga menghasilkan saldo yang benar yaitu 13.391.410. Jadi dari saldo menurut rekening koran ditambah dengan setoran dalam proses dan dikurangi oleh BG yang beredar menghasilkan 13.391.410. Lalu untuk saldo menurut pembukuannya di sini berjumlah 5.849.910. Kita bisa lihat dari buku banknya pada nomor 28 yaitu BBK nomor 0012 sebesar 5.849.910. Lalu ditambah oleh penerimaan piutang sebesar 10.600 dan jasa giro sebesar 156.500. Ini kita lihat dari rekening koran, yaitu pada tanggal 14 Desember KU masuk PT Lestari sebesar 10.600 dan dari tanggal 28 Desember jasa giro sebesar 156.500. Sehingga dihasilkan 10.756.500 rupiah. Lalu dikurangi oleh koreksi kurang catat sebesar 990.000, BG kosong sebesar 2.200.000 dan administrasi bank sebesar 25.000. Koreksi kurang catat ini merupakan pengurangan dari
tarikan clearing pada tanggal 3 Desember yang ada di buku koran, yang ada di rekening koran, dikurangi oleh buku bank CAB yang berada ini tanggal 3 Desember juga, yang merupakan keterangan pembayaran utang PT Berkat senilai 100.110.000. Ini dikurangi sehingga menghasilkan 990.000 rupiah. Lalu untuk BG kosongnya yaitu sebesar 2.200.000, bisa dilihat dari tanggal 28 Desember tolakan clearing yaitu sebesar 2.200.000 dan biaya administrasi atau administrasi bank pada tanggal 28 Desember juga yaitu biaya administrasi sebesar 25.000 sehingga dihasilkan sebesar 3.215.000. Saldo yang benar yaitu 13.391.410. Saldo yang benar antara saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan itu harus balance sehingga bisa dinyatakan kebenarannya. Lalu selanjutnya kita beralih ke halaman 86, di mana di sini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan pada Bank CAB, yang pertama yaitu terjadinya kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat pada tanggal 2 Desember 2018 BKK nomor 001 yang seharusnya 101.100.000 dicatat sebesar 100.110.000 sehingga menghasilkan pare atau jumlah penyesuaian yaitu utang usaha pada Bank CAB sebesar 990.000. Lalu yang kedua yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan atas penerimaan dari PT Lestari sebesar 10.600.000 rupiah. Dihasilkan penyesuaian Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000 rupiah. Lalu yang ketiga yaitu salah satu BG yang diterima dari pelanggan ternyata kosong, di mana dihasilkan penyesuaian yaitu piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000 rupiah. Dan poin terakhir yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan biaya administrasi dan jasa giro yang menghasilkan pare seperti berikut, yaitu biaya administrasi bank sebesar 25.000, Bank CAB sebesar 131.500 pada pendapatan lain-lain sebesar 156.500. Selanjutnya kita beralih ke Bank Lopo. Saldo menurut rekening koran yaitu 5.092.640 yang didapat dari rekening koran pada tanggal 28 Desember tolakan clearing sebesar 5.092.640.25, lalu ditambahkan dengan setoran dalam proses sebesar 39.500.000 rupiah yang didapatkan dari setoran dalam proses pada buku bank yaitu pada tanggal 26 sebesar 37.500 dan pada tanggal 28 yaitu setoran tunai kas besar sebesar 2 juta di total sehingga menjadi 39.500.000 rupiah yang dikurangi oleh BG yang beredar sebesar 7.500.000. Ini juga didapat dari buku bank yaitu pada BG beredar PT Elang pada tanggal 17 pembayaran utang PT Elang ini sebesar 2 juta dan pembayaran utang PT Cakra pada tanggal 21 sebesar 5.500.000 sehingga dihasilkan saldo yang benar sebesar 37.092.640. Lalu untuk saldo menurut pembukuan sendiri yaitu sebesar 36.640.414 ini didapat dari
buku bank, yaitu pada tanggal 28, di mana saldo dari setoran kas besar sebesar 36.640.414 dan ditambah dengan penerimaan piutang sebesar 3.750.000 serta jasa giro sebesar 75.226. Ini didapat dari rekening koran, yaitu pada tanggal 24 Desember, yaitu setoran clearing sebesar 3.750.000 dan jasa giro pada tanggal 27 Desember sebesar 75.226. Lalu dikurangi oleh biaya cek sebesar 18.000, biaya admin sebesar 5.000 dan BG kosong sebesar 3.350.000. Ini juga didapat dari rekening koran, di mana biaya ceknya 18.000 pada tanggal 24 Desember, lalu biaya administrasi pada tanggal 27 Desember dan BG kosongnya pada tanggal 28 Desember, setoran clearing sebesar 3.350.000 sehingga menghasilkan 3.373.000. Lalu saldo yang benar yaitu sebesar 37.092.640 yang didapat dari saldo menurut pembukuan ditambah dengan penerimaan piutang dan jasa giro, lalu dikurangi oleh biaya cek, biaya administrasi, dan BG kosong. Dan hasil dari rekening koran serta pembukuan yaitu sama sebesar 37.092.640. Lalu selanjutnya kita beralih pada supporting schedule. Yang pertama ada berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama perusahaan belum mencatat penerimaan piutang sehingga menghasilkan pare Bank Lupo pada piutang usaha sebesar Rp3.750.000. Yang kedua, perusahaan belum mencatat biaya cek giro, biaya admin dan jasa giro sehingga parenya itu beban administrasi bank sebesar 23 juta, di mana dihasilkan dari biaya cek dan biaya admin 18.000 ditambah 5.000 sehingga menjadikan 23.000. Lalu untuk Bank Luponya yaitu 52.226 pada pendapatan lain-lain sebesar 75.226. Yang ketiga yaitu perusahaan belum mencatat BG yang ditolak. Parenya yaitu piutang usaha pada Bank Lupo sebesar Rp3.350.000. Lalu kita beralih pada modul 4 halaman 82 yaitu kas besar sebesar 3 juta. Kas besar per klien pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 3 juta, kas kecil sebesar 2 juta, Bank CAB sebesar 5.849.910 dan Bank Lupo sebesar 36.640.414. Lalu parenya yang berada di sisi debit pada kas besar yaitu sebesar 19.900 yang merupakan total dari penerimaan yang belum dibukukan pada BG Bank CAB PT Merdeka 10 juta, BG Bank NIB PT Wahana 1.500.000 dan BG Bank IIB PT Zeira sebesar Rp400.000. Sehingga peraudit pada tanggal 31 Desember 2018 menghasilkan total Rp14.900.000. Untuk kas kecilnya yaitu sebesar 2 juta dan untuk Bank CAB pada sisi debit sebesar 10.731.500 dan 3.190.000 sehingga menghasilkan peraudit 31 Desember 2018 yaitu sebesar 13.391.410. Untuk 10.731.500 itu dihasilkan dari indeks C3
pada halaman 86, yaitu 10.600.000 ditambah dengan 156.500, dan untuk kreditnya yaitu jumlah dari 990.000 ditambah dengan 2.200.000 sehingga beraudit 31 Desember 2018 menghasilkan total 13.391.410. Untuk bank Loponya yaitu pada sisi debit sebesar 3.802.226 dan sisi kredit 3.350.000. 3.802.226 ini diperoleh dari 3.750.000 ditambah dengan 75.226 dan 3.350.000 ini diperoleh dari perusahaan belum mencatat BG yang ditolak sehingga menghasilkan peraudit sebesar 37.092.640, dan untuk totalnya sendiri sebesar 67.384.50 rupiah. Lalu selanjutnya kita beralih pada TOC 2 dan TOC 4. Di sini pada halaman 94 dan 95. Yang pertama pada tanggal 27 Desember 2018 dengan nomor bukti bank masuk 008-12 pada PT Zebra Pratama sejumlah 15 juta, kelengkapan dokumen lengkap, kebenaran perhitungan matematis lengkap, otorisasi lengkap, kebenaran nomor akun tidak lengkap, kebenaran posting tidak lengkap. Lalu untuk yang kedua yaitu pada tanggal 24 Desember 2018 dengan nomor bukti bank 007-12 keterangan oleh PT Wahana, PT Zeira dan PT Zebra Pratama. PT Wahana sebesar 55 juta, PT Zeira sebesar 33 juta dan PT Zebra Pratama sebesar 17 juta. Semuanya kelengkapan dokumen pendukung lengkap, kebenaran perhitungan matematis lengkap, otorisasi lengkap, tetapi kebenaran nomor akun dan kebenaran posting tidak lengkap. Lalu selanjutnya yaitu pada tanggal 24 Desember juga 2018 dengan nomor bukti bank masuk 006-12 yaitu PT Usaha Lancar sebesar 21.150.000, kelengkapan dokumen pendukung lengkap, kebenaran perhitungan matematis lengkap, otorisasi lengkap, dan kebenaran nomor akun serta kebenaran posting tidak lengkap. Lalu PT Pelita juga dengan jumlah 32.200.000 rupiah, kelengkapan dokumen lengkap, kebenaran perhitungan matematis lengkap, otorisasi lengkap, kebenaran nomor akun tidak lengkap, kebenaran posting tidak lengkap. Lalu selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dengan nomor bukti masuk bank yaitu 005-12 pada PT Sejahtera sebesar 8.375.000, kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis dan otorisasi lengkap, serta kebenaran nomor akun dan kebenaran posting tidak lengkap. Dan yang terakhir pada tanggal 10 Desember 2018 dengan nomor bukti kas bank masuk sebesar 003-12 yaitu PT Tempo sebesar 178.750.500, kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan matematis dan otorisasi lengkap, kebenaran nomor akun serta kebenaran posting tidak lengkap. Lalu selanjutnya kita lanjutkan pada TOC 2. TOC 2 yang pertama yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor bukti pengeluaran bank 0012-12 oleh PT Caraka sebesar 37.500.000 rupiah, kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi dan kebenaran nomor akun lengkap, sedangkan kebenaran posting tidak lengkap. Lalu selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor garing 0011 dengan
nomor bukti pengeluaran bank 0011/12 pada PT Berkat sebesar 18.567. Kelengkapan dokumen pendukung kebenaran perhitungan matematis, otorisasi kebenaran nomor akun lengkap, sedangkan kebenaran posting tidak lengkap. Lalu pada tanggal 26 Desember 2018 pada nomor akun 0010/12 pada PT Elang sebesar 49.650.750 dan 009/12 PT Andala sebesar 85 juta serta 008/12 PT Saraka sebesar 11 juta. Kelengkapan dokumen pendukung kebenaran perhitungan matematis, otorisasi dan kebenaran nomor akun semuanya lengkap, tapi kebenaran postingnya semua belum lengkap. Lalu selanjutnya kita melakukan catatan pemeriksaan pada halaman 93, yaitu pada indeks D, di mana PT Garam memperoleh harga perolehan sebesar 100 juta dengan nilai akhir tahun sebesar 102 juta dan selisihnya sebesar 2 juta. Lalu PT Gudang harga perolehan 170 juta, nilai akhir tahun 167.500.000 rupiah dengan selisih 2.500.000. Jumlah selisih investasi yaitu 500.000 rupiah. Harga perolehan ini bisa kita lihat pada buku 1 halaman 125. Bisa kita lihat ini berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari saham, yaitu saham PT Garma sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Dari keterangan tersebut bisa kita lihat bahwa sebanyak 20 lembar itu jumlah dari sahamnya yaitu 200.000 rupiah. Itu bisa dilihat pada halaman 123, sehingga dibagi 200 juta dibagi dengan 20.000 sebesar 100.000. Sehingga jika dikali dengan 10.000 maka hasilnya 100 juta. Ini adalah harga perolehannya. Lalu untuk nilai akhir tahunnya bisa kita lihat di halaman. Dan untuk nilai akhir tahunnya bisa kita lihat di sini. Harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10.200. Ini kita kalikan dengan 10.000 sehingga menjadi 102 juta. Harga perolehannya harga nilai akhir tahunnya 102 juta dan harga perolehannya 100 juta dikurangi menjadi 2 juta. PT Gudang di sini yaitu sebesar harga perolehan yaitu sebesar 170 juta yang diperoleh dari keterangan bahwa PT Gudang sebanyak 20 lembar sahamnya memiliki 20 lembar. Di sini sudah dijelaskan bahwa 20.000 lembar saham PT Gudang yaitu sebesar 170 juta. Lalu untuk nilai akhir tahunnya di sini dijelaskan sebesar 8.375 untuk PT Gudang, saham PT Gudang, sehingga kita kalikan dengan 20.000 hasilnya sebesar 167.500.000 rupiah. Di selisihnya itu sebesar 2.500.000, sehingga jumlah selisih investasi sebesar 500.000 rupiah. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu rugi penurunan nilai investasi pada saham sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih pada halaman 92. Di sini per klien deposito berjangka sebesar 1
miliar 450 juta dan investasi pada saham sebesar 265 juta. Di sini yang untuk menyesuaikan parinya hanya investasi pada saham yaitu sebesar Rp500.000 di sisi kredit, sehingga beraudit tanggal 31 Desember 2018 diperoleh deposito berjangka sebesar 1.450 juta dan investasi pada saham sebesar Rp264.500.000. Lalu untuk totalnya sendiri yaitu sebesar Rp1.714.500.000. Sekian penjelasan mengenai praktikum audit kas dan setara kas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.